Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya dimana Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 ciri-ciri kiprok di motor kita lemah. Yang pertama adalah ketika lampu di motor kita sering putus ketika ditarik tinggi ya, atau digas tinggi. Jadi lampu depan ketika kita tarik ya, kita gas tinggi kemudian langsung putus ya. Setelah itu diganti boklam baru lagi, setelah itu digas lagi langsung putus, maka biasanya itu bermasalah adalah di kiproknya. Atau begini, lampu putusnya itu jarak beberapa minggu ya, jarak beberapa minggu dipakai di motor kita, boklam di motor kita putus, kemudian diganti lagi jarak beberapa minggu kemudian putus lagi. Itu juga sama kasusnya adalah di kiproknya yang sudah melemah. Wong dia itu belum parah, kalau yang sudah parah itu dia langsung digas langsung putus. Kasus ini adalah buat untuk motor apa saja ya, tidak hanya motor bebek, motor apa saja yang kalau digas putus biasanya adalah kiproknya yang sudah lemah atau minta diganti yang baru. Yang kedua adalah tidak keluar pengecasan yang dari kiprok mengarah ke aki. Ini di empat ini ya, di 4 colokan ini ada pengecasan ya, pengisian dan pengecasan ya, atau dari sepul kemudian keluar sebagai ngecas untuk ke aki. Apabila dari sepul ada kemudian keluar dari kiprok kok tidak ada, maksudnya dari kiprok yang mengarah ke aki, biasanya kabelnya adalah warna merah, tidak ada arus sama sekali, maka biasanya adalah karena kiproknya yang sudah rusak atau sudah lemah. Maka teman-teman silakan untuk diganti yang baru. Jadi intinya kalau tidak bisa ngecas ke aki, maka supaya berarti kiproknya yang rusak. Yang ciri-ciri yang nomor 3 adalah boklam depan redup, yaitu contohnya seperti ini. Ketika kita pasang ke kiproknya, colokannya ini kita pasang kiproknya, kemudian lampu depan kita hidupkan. Setelah dihidupkan posisinya atau keadaannya itu redup, setelah itu colokan kiproknya kita lepas. Setelah dilepas lampu depannya langsung terang, maka biasanya masalahnya ada di kiproknya yang sudah lemah. Akan tapi kalau ketika kita lepas ya, kita lepas kemudian langsung terang, itu jangan digas tinggi teman-teman. Biasanya nanti akan terjadi boklam kita putus karena tidak ada penahan yang dari sepul. Ciri-ciri yang nomor 4 adalah kiprok kita lemah atau sudah rusak apabila di aki motor kita itu melembung ya, gelembung ya, seperti mau pecah ya. Itu juga masalahnya adalah di kiproknya. Saya pernah mengalami yaitu di motor Beat, yaitu akinya gelembung teman-teman. Kemudian setelah saya ganti aman. Ada juga satu lagi yaitu di motor Super 125 itu kasusnya adalah yang gelembung juga. Setelah gelembung oleh orangnya ceritanya diganti lagi, gelembung lagi. Setelah itu saya cek ternyata masalahnya adalah di kiproknya. Kiproknya saya normalkan, setelah itu saya ganti lagi akinya yang baru, kemudian aman. Jadi pada intinya kalau sampai terjadi aki kita gelembung ya, mau pecah begitu, dia memuai, maka harus diganti kiproknya karena itu arus terlalu besar ya, arus pengecasan terlalu besar, aki tidak bisa menahan daripada arus yang dari kiprok. Atau memang di kiprok ini ada otomatisnya ketika aki itu sudah penuh, maka secara otomatis aki ini atau pengecasan akan mudah terputus. Akan tetapi kalau sudah rusak, maka arusnya itu akan ngalir terus, tidak ada penahan arus yang dari kiprok, padahal cas atau akinya sudah penuh. Maka teman-teman silakan gantilah kiprok yang baru. Yang nomor 5 adalah khusus motor Suzuki. Khusus motor Suzuki apabila digas itu agak nahan,
ya, digas itu nahan. Dan ketika RPM rendah itu bagus, di engkol bagus, atau di starter ya, di engkol terutama ya, di engkol bagus. Akan tapi ketika digas dia nahan, tidak mau ngegas, berbet, maka biasanya permasalahan adalah di kiproknya yang sudah mulai melemah. Yang nomor 6 yaitu ciri-ciri kiprok kita lemah adalah di pengapian motor kita, di pengapian CDI yang terakhir adalah ke koil hilang atau tidak ada, kemudian disertai dengan kiproknya terbakar, khususnya biasanya motor Vario 110 contohnya, maka biasanya adalah karena kiproknya yang sudah terbakar ya, memang sudah terbakar, sudah rusak, sehingga tidak bisa mengeluarkan arus pengapian CDI-nya. Maka teman-teman silakan ganti yang baru. Saya sarankan, saya rekomendasikan agar awet ketika mengganti kiprok untuk motor 110 yang Vario, maka gantilah dengan kiprok yang asli, jangan yang KW, biar tujuannya adalah awet. Yang nomor 7 adalah baterainya tekor ya. Padahal akinya masih baru, akan tetapi tekor artinya tidak bisa dibuat starter, maka permasalahannya adalah di kiproknya yang sudah melemah. Yang nomor 8 adalah bisa ngecas di akinya, akan tetapi tidak bisa full ya, tidak bisa full sehingga tidak bisa untuk dibuat starter. Itu permasalahan adalah di kiproknya. Apabila sudah diganti kiproknya kok masih sama seperti itu, maka saya sarankan, saya rekomendasikan agar diganti kiprok yang merek Tiger, atau kiproknya Tiger, biasanya itu bisa membantu. Yang nomor 9 adalah pengapian CDI-nya bagus, akan tetapi dia digas nahan, dan ketika dikasih aki dia bisa digas tinggi ya, digas tinggi, bisa aki dilepas lagi kemudian nahan lagi, maka permasalahannya adalah di kiproknya. Artinya dia bisa digas tinggi, apabila dikasih aki maka arahnya adalah di kiproknya yang memang sudah melemah. Yang nomor 10 terakhir adalah ketika sen mati semua, total mati empat-empatnya, kemudian boklam rim, bokan lampu semuanya mati, termasuk lampu depan mati, itu juga penyebabnya adalah di kiproknya. Ada juga kasusnya seperti ini, ketika dipasang semua normal, kemudian jarak beberapa bulan kemudian sennya mati semuanya, maka itu juga berarti permasalahan adalah kiproknya yang sudah melemah. Kadang dia normal, kadang dia tidak normal. Ketika normal, ketika digas tinggi nggak ada masalah, nggak ada yang putus, baik sennya ataupun lampu rimnya, lampu belakangnya. Kan tapi suatu saat dia putus semua, berarti itu masalahnya memang kiproknya yang sudah melemah. Oke, seperti itu 10 penyebab daripada kiprok, ciri-ciri kiprok motor di motor kita lemah. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.